karya Kau di dalam hidup kami. Jangan tinggalkan kami Bapa. Hadirlah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Lihatlah setiap yang membutuhkan uluran tangan pertolongan-Mu, yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan, yang terbelenggu lepaskan. Biarlah tangan pertolongan boleh dialami oleh setiap pribadi kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan itu berfirman kepada kami, sebab hati kami telah siap untuk menerima segala perintah-Mu, segala bentuk kebenaran yang Engkau akan sampaikan untuk kebaikan kami. Sampaikanlah isi hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Segala bentuk roh yang tidak berasal dari Tuhan, segala bentuk kutuk yang membelenggu banyak jiwa, aku perintahkan Kau di dalam nama Yesus tinggalkan setiap pribadi. Oleh darah Yesus semua kutuk dibatalkan. Oleh darah Yesus semua penyakit dihancurkan. Oleh darah Yesus yang belenggu diputuskan hari ini. Oleh kuasa darah Yesus. Darah Yesus membasuh seluruh tempat ini untuk membawa kami ke dalam penyucian. Di dalam nama Yesus, haleluya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia tak pernah di hidupku.
yang baik bagi kita semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah belajar bersama-sama dalam beberapa kali hari Minggu yang sudah kita lewati sebelum hari ini. Bapak Ibu, kita pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana Yesus menjadi seorang yang kuat. Dia tidak pernah mendemonstrasikan kehebatannya, kuasanya yang begitu ajaib tanpa batas. Tetapi ia selalu menunjukkan kekuatan itu justru dalam hal sanggup menaklukkan dirinya melalui bagaimana ia menang atas kebencian, bagaimana ia menang atas dendam, bagaimana ia menang atas orang yang mengkhianati dia, bagaimana ia menang atas orang yang menyangkal dia sampai 3 kali, bagaimana ia menang terhadap orang-orang yang menyalibkan dia di atas kayu salib. Beda dengan kita. Kita selalu pamer akan kehebatan kita. Justru di situ kelemahan kita. Yesus, saudaraku, dia tidak pernah mau menunjukkan hebatnya dia. Bukan dia tidak bisa buat batu jadi roti. Bukan dia tidak bisa, saudaraku, membuang diri dari hubungan baik Allah dan malaikatnya akan mengangkat dia. Bukan dia tidak sanggup akan melakukan hal itu. Bukan dia tidak bisa bilang sama setan, setan, kau bilang bahwa itu dunia milikmu, itu bukan milikmu. Tapi dia tidak pernah lakukan itu. Itulah hebatnya kekuatan yang dimiliki Yesus, yang tidak dimiliki iblis dan yang tidak dimiliki oleh manusia. Kita sudah belajar bersama-sama apa dan di mana letak kekuatan Yesus itu, yang sekaligus akan menjadi kekuatan kita. Letak kekuatannya adalah ada pada takut akan Tuhan. Kita sudah belajar. Mari kita baca dulu Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Silakan. Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 3 demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tubuh Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ketika itu, saudara, dia memiliki roh takut akan Tuhan. Lanjut. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Bahkan kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Kalau tidak salah di Yohanes pasal 4 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara, apa yang dimiliki oleh Yesus dalam dirinya sangat jauh berbeda dengan hidup kita. Itu makanya yang perlu datang ke dalam dunia ini untuk memberi contoh bagi kita. Bagaimana kita menaklukkan diri kita sendiri. Sebab menaklukkan diri sendiri ini yang paling tidak gampang. Menaklukkan keinginan kita, kemauan kita yang terus akan minta dipuaskan secara manusia daging.
dikecewakan. Bagaimana supaya kita bisa menaklukkan diri? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di situ letak kehebatan, kekuatan Yesus Kristus. Bukan dia tidak bisa pamer kekuatan, bukan dia tidak bisa tunjukkan kehebatannya. Dia Tuhan. Bagaimana mungkin di atas langit ini, saudara, tergantung bintang-bintang, bulan dan matahari tidak jatuh menimpa bumi? Dia yang buat. Tapi dia tidak pernah pamer kekuatan, kehebatan, dan kuasa. Mungkin kita berkata, ini kan manusia daging, Pak. Itu makanya ia datang dalam tubuh daging, supaya ia bisa tunjukkan kepada kita bahwa manusia daging itu sebenarnya yang harus ditundukkan pada kehendak daripada Bapa. Itu makanya ia berkata, makanannya ialah melakukan kehendak Bapa. Itu kesukaannya, itu kegemarannya. Sebab di sini dikatakan kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dalam terjemahan lama, bahkan ia pun akan bernafas dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah kita kemarin kita sudah belajar bersama-sama. Ciri-ciri takut akan Tuhan itu yang pertama adalah membenci kejahatan, membenci dosa. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Tuhan benci kesombongan, Tuhan benci kecongkakan, Tuhan benci tingkah laku yang jahat, Tuhan benci mulut yang penuh tipu muslihat, mulut yang penuh dengan kebohongan. Tuhan benci akan hal itu. Takut akan Tuhan yang kedua adalah ciri-cirinya. Ini yang kedua yang kita akan mau belajar dan lanjutkan hari ini. Ciri-ciri yang kedua takut akan Tuhan adalah mau beribadah, mau melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Berulang-ulang saya mengatakan, Bapak Ibu, bahwa panggilan terbesar kita menuju tanah Kanaan bukan susu dan madu, tapi panggilan untuk beribadah. Tetapi manusia ingin surga, manusia ingin susu dan madu di tanah Kanaan, tapi mereka tidak pernah melakukan panggilannya untuk dapat keluar dari Mesir, tempat rumah perbudakan, menuju susu dan madu. Mereka tidak pernah melakukan panggilan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Itu makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri takut akan Tuhan yang kedua adalah mau beribadah kepada Tuhan, mau melayani Tuhan, mau mengabdi kepada Tuhan, mau menaklukkan dirinya dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dia tahu berat, tapi dia tidak bisa berontak. Dia tahu bahwa yang memungkinkan dia bisa keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, hanya kalau ada korban nyawa, korban darah. Kalau tidak ada itu, dia selamanya akan tinggal di Mesir jadi budak. Itulah makanya ada domba Paskah, Bapak Ibu. Domba Paskah itu nyawanya dia beri, darahnya dicurahkan untuk membasuh rumah-rumah orang Israel, supaya ketika Roh Maut lewat, maka rumah itu akan dilewati, sehingga anak sulung Mesir yang tidak punya tanda darah, mereka semua mengalami tangis. Seluruh Mesir, mulai dari istana sampai
sampai rakyat jelata. Mulai dari manusia sampai binatang, semua berduka. Tapi rumah-rumah orang Israel yang ada tanda perjanjian darah itu dilewati oleh Romawi. Kenapa? Karena maut yang akan dialami oleh upah dosa sudah ada yang menggantikan. Itulah nyawa domba. Itulah darah domba yang dicurahkan, sehingga orang Israel tidak akan tetap tinggal lagi dalam perbudakan. Mereka keluar karena upah dosa mereka, upah kesalahan mereka, upah pelanggaran mereka, upah kejahatan mereka adalah maut, dan sudah ditanggung oleh domba. Domba itu mau jadi maut. Domba itu mau mencurahkan darahnya untuk menjadi perjanjian kekal, agar orang Israel rumah-rumahnya tidak dimasuki oleh Romawi. Orang Israel keluar. Mereka hanya memandang tentang tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Mereka lupa mentaati perintah-perintah Tuhan. Mereka lupa mentaati hukum-hukum Tuhan. Mereka lupa bahwa panggilan mereka untuk menuju susu dan madu adalah beribadah kepada Tuhan. Lihat apa yang terjadi selama di padang gurun. Mereka berontak. Daging mereka tidak mau dibentuk. Daging mereka tidak mau dikalahkan. Daging mereka terus bersungut-sungut melawan Tuhan, Bapak Ibu. Itulah makanya Tuhan buat mereka berputar-putar tidak sampai kepada susu dan madu. Tuhan buat mereka berputar-putar, hanya seputar di situ saja. Mereka berputar-putar. Karena itu padang gurun. Mereka tidak pernah tempuh jalan itu. Mereka tidak tahu kalau jalan yang tadi sudah mereka lewati. Padang gurun itu mereka berputar-putar di situ. Makanya susu dan madu yang dijanjikan Tuhan itu, susu dan madu akan jauh daripadamu ketika engkau menjauhkan ibadah daripada Tuhan. Susu dan madu akan jauh daripadamu ketika hatimu jauh dari ibadah. Dan saya mau katakan, jangan bangga dengan melawan Tuhan dan berkata, susu dan madu itu Pak, boleh mati kau berkat kan Pak? Berkat kan Pak? Iya, berkat engkau bisa nikmati. Setan pun bisa kasih berkat. Ingat apa kata iblis kepada Yesus, seluruh dunia ini akan kuberikan kepada asal engkau sujud menyembah aku. Berarti kalau engkau hanya mendapatkan berkat jasmani, engkau sedang menerima berkat setan untuk engkau sujud menyembah dia. Engkau akan jadi bagian dan antikris. Karena mamonlah yang ditawarkan antikris. Karena berkat-berkat jasmani lah yang akan ditawarkan antikris. Karena antikris akan menjadi penguasa dunia ini. Penguasa ekonomi dunia. Kalau itu saja kebanggaan, tapi engkau tidak pernah sampai ke tanah Kanaan. Hanya sampai mendapatkan berkat saja. Secara jasmani. Setan bisa kasih berkat. Jangankan kepada saudara dan saya, kepada setan, kepada Yesus pun dia tawarkan, aku mau kasih kamu berkat, seluruh dunia, seisi dunia akan aku berikan kepadamu, tapi kau harus sujud menyembah aku. Berarti orang yang tidak mau datang beribadah kepada Tuhan tapi diberkati adalah orang yang sebenarnya sedang menyembah setan tanpa dia sadar. Serius Bapak, jangan hanya suka dengarkan khotbah yang enak-enak. Dengarkan khotbah yang menegur hidup. Hidupmu akan menjadi suci. Hidupmu akan menjadi kudus dan jauh daripadamu untuk tinggal saat Yesus datang kali kedua. Bapak dan Ibu yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, zaman akhir ini Tuhan tuntut kepada kita
kita harus, saudara, berlomba dengan waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan akan segera datang. Saudara harus lebih cepat seiringan dengan waktu Tuhan. Jangan waktu Tuhan sudah tiba, saudara belum tiba. Saudara belum siap berlari. Saudara harus berlari mulai dari sekarang. Kita harus berlomba dengan waktunya Tuhan. Yang kedua, kita harus berlomba dengan kejaran setan, saudara. Ia mengejar orang-orang percaya. Ia tahu waktunya sudah singkat ini. Dan ia ingin menjerat sebanyak-banyaknya. Supaya banyak orang teman dia di dalam lautan neraka nanti. Di mana ada api dan belerang. Kita harus berlomba. Kita harus berlari sekencang mungkin, supaya kita bisa mengalahkan kecepatan setan dalam menjangkau banyak di antara kita, di dalam menjerat banyak di antara kita, supaya kita bisa menang atas kekuatan setan yang bekerja lembur. Saudara, tapi kalau kita bermain-main, saya mau katakan, saudaraku, saudara akan ingat nanti, saya pernah melayani Tuhan, tapi kok saya tinggal. Saya pernah sungguh-sungguh bertuhan, tapi kenapa saya tinggal? Saudara akan menyesal suatu hari. Saya mau katakan, waktu ini Bapak Ibu sudah sangat singkat. Nggak ada waktunya main-main. Segera cap antikristus akan dikenakan padamu. Segera cap antikristus akan dikenakan pada manusia. Segera cap antikristus akan dikenakan pada manusia. Apakah saudara lolos atau tidak, ditentukan sikap hati. Adakah takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan yang kedua, mau beribadah, mau melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia sampai garis finish. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita setia ikut Dia sampai pada akhir. Haleluya. 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 Amin, Bapak Ibu. Mari kita berjuang. Hari-hari ini, saudaraku, hari-hari pertarungan bagi kita, kalah atau menang. Hari-hari ini, Bapak Ibu, hari-hari berjaga-jaga bagi kita. Lawan segala kelemahan daging, lawan ketidakberdayaan daging, lawan segala tipu daya daging yang menginginkan kita, ya, ayo tenang, nikmati saja, lawan itu semua. Lawan. Ini waktunya Bapak Ibu. Kita harus bangun dari tidur panjang kita, supaya kita jangan ketinggalan pada waktu Tuhan datang kali yang kedua. Kita lihat Yosua pasal 24 ayat yang ke-14. Yosua pasal 24 ayat yang ke-14. Mungkin pelayan bisa bantu saya ya. Saya bingung mungkin kalau, atau mungkin aku botol dari belakang dari sebelah. Ayo silakan Bapak Ibu. Ayat 14 Ya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan Ya. setia. Terus? Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ya. Kita melihat Bapak Ibu bahwa ciri-ciri takut akan Tuhan yang kedua adalah takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Orang yang beribadah kepada Tuhan, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Saya lagi Pak dibacakan dulu. Ayat 14. Perhatikan baik-baik ya. Oleh sebab itu, Ya, takutlah akan Tuhan, ya, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan Terus? setia. ya. Jauhkanlah Allah yang kepadanya
beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan itu gimana? Saudara harus terlepas dari berbagai berhala-berhala nenek moyang. Kalau kita masih terikat dengan berhala nenek moyang, tapi saudara ada di gereja, saudara melakukan aktivitas keagamaan saudara, saya katakan menurut firman Tuhan, saudara belum beribadah. Belum beribadah. Sebab dikatakan di sini, takutlah akan Tuhan. Dengarkan baik, takutlah akan Tuhan. Orang yang takut beribadah, orang yang takut akan Tuhan, harus ditandai beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kalau dia beribadah kepada Tuhan, apa ciri-cirinya Bapak Ibu? Memang itu sudah menandakan takut akan Tuhan, tapi sudah enggak dia lepas berhala yang diwarisi dari nenek moyang. Jangan lihat orang lain. Kalau saudara lihat orang lain, saudara tidak akan pernah bisa ikut Tuhan. Kalau saudara lihat orang lain, saudara tidak akan pernah bisa menyenangkan Tuhan. Sebab saudara lihat orang lain dan saudara jadikan orang lain patokanmu. Saudara akan jadikan orang lain menjadi pedoman teladan hidupmu. Tapi saya katakan, lihat Tuhan, lihat perintahnya. Saudara, begitu banyak orang sekarang hari-hari ini, mereka beribadah alahi, boido. Jangan jadikan orang lain patokan. Jadikan Tuhan patokan hidup. Jadikan firman patokan hidupmu. Maka kita akan selamat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara pikir orang semua yang beribadah itu sudah menyenangkan hati Tuhan? Apa saudara pikir mereka sudah meninggalkan berhala mereka yang mereka warisi dari nenek moyang mereka? Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara melihat kepada orang dalam mengikut Tuhan, maka saudara akan mengikuti orang itu kemana dia pergi. Kalau dia ke neraka, saudara akan ikuti dia ke neraka. Kalau dia melawan Tuhan, saudara akan ikuti dia melawan Tuhan. Tapi kalau saudara melihat kepada Tuhan, saudara ikuti Tuhan, saudara melihat kepada firman yang adalah kebenaran, maka saudara akan dibawanya kepada kemerdekaan yang sempurna dalam hidup ini. Saudara, Tuhan akan datang, saudara akan terangkat bersama-sama dengan Yesus, menyongsong Yesus di awan-awan permai. Katakan amin, kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. 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 Saudara harus tinggalkan berhala nenek moyang. Saudara harus terlepas dari berhala nenek moyang. Haleluya. Lepaskan diri dari sana. Haleluya. Tinggalkan itu. Saya tidak tahu apa yang ada di rumahmu. Saya tidak tahu apa yang ada di bawah tempat tidurmu, di atas lemarimu. Apapun isinya yang berkaitan dengan berhala, jangan bawa di rumah. Amin. Haleluya. Ini pengudusan Bapak Ibu. Bagaimana saudara bisa terangkat kalau saudara tidak mau dikuduskan, kalau saudara tidak mau disucikan hidupnya? Ini kebenaran firman, saudaraku. Saya tidak tambah-tambahkan. Orang yang beribadah itu harus terlepas dari berhala. Amin. Jangan bangga jadi orang Kristen tapi engkau menghina Tuhan. Jangan bangga jadi orang Kristen tapi engkau terus melanggar firman. Apa penyebab kekalahan orang lain? Apa penyebab kekalahan mereka? Mereka baru saja mengalahkan kota Yeriko tanpa lelah-lelah. Hanya mereka kelilingi tembok Yeriko, saudaraku. Dengan nyanyian saja tembok Yeriko runtuh. Lalu mereka masuk merampas semua apa yang ada di Yeriko. Lalu ketika mereka mengintai
Saudara, mereka bergerak akhirnya dengan jumlah yang sangat kecil. Mereka pergi untuk berperang merebut kota Ai. Tapi saudara tahu, mereka dipermalukan oleh kota yang sangat kecil itu. Yosua merobek jubahnya, dia menangis. Tuhan, apa yang sedang Engkau lakukan ini? Apakah tidak ada nanti pertanyaan dari orang-orang kafir yang tidak kenal Tuhan? Ternyata Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Ternyata mereka itu pembohong. Ternyata mereka itu sudah ditinggalkan Tuhan. Tuhan, ada apa ini? Tuhan ngomong sama Yosua, Yosua, bangunlah. Ada di antara rakyat kita yang berubah setia. Berubah setia. Tadinya hanya ikut Tuhan, tadinya hanya beribadah kepada Tuhan, tadinya namanya Kristen, tapi ternyata mereka berubah setia. Mereka tidak lagi mentaati hukum dan perintah-perintah Tuhan. Walaupun kita beribadah kepada Tuhan, tapi kalau kita tidak mau mentaati perintah Tuhan, jauhkan berhala dari hidup kita, jauhkan berhala dari hidup nikah rumah tangga kita, jauhkan berhala dari rumah kita, jauhkan berhala dari ibadah kita. Kalau saudara tidak mau menjauhkan ibadah berhala-berhala itu namanya saudaraku belum takut akan Tuhan, sekalipun tetap beribadah. Belum takut akan Tuhan. Nah, itu makanya saya mau katakan kepada kita, takut akan Tuhan itu beribadah. Takut akan Tuhan itu mau melayani Tuhan. Takut akan Tuhan itu tulus. Takut akan Tuhan itu saudaraku ikhlas. Takut akan Tuhan itu setia. Takut akan Tuhan itu beribadah disertai dengan tindakan perbuatan meninggalkan berhala. Haleluya. 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 Coba tanya kiri kananmu dulu. Ngerti yang disampaikan itu ya? Ngerti yang berkurang. Amin. Ini ya pusing. Coba tanya sama dia. Sudah kau buang berhalamu? Sudah kau buang berhala men? Isi hidup Haleluya. Haleluya. Mimpinya masuk surga, tapi berhalanya belum dilepas. Ya, ada orang saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Misalnya dia datang kepada sesamanya, teman-temannya, berarti dia udah bah terjadi pengangkatan, doa udah balik pengangkatan ini, gitu kan? Kan pengangkatan rohani nih kan, itu rohani, butuh nih terjadi. Tapi berhalanya nggak dibuang-buang, berhalanya masih di situ, makin tekun lagi. Berarti dempul aduh hati tinggal berhalanya. Ini terjadi pengangkatan. Hati-hati, itu firman Tuhan atau mimpi dari mana? Bandingkan dulu dengan firman. Ada mimpi yang ditipu setan, dan jangan mau ditipu setan. Lo aman atau amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Hati-hati dengan tipu daya iblis. Udah pengangkatan doa ini, terangkat udah baik ya. Nanti tetap doa ayat karena baru dulu hasilnya. Ya, hati-hati Bapak Ibu, ikuti firman Tuhan. Pedoman kita bukan orang lain. Gimana ibadahnya, boido, bukan itu. Firman Tuhan pedoman kita. Amin. Haleluya. Haleluya.
Boy itu surga mana kau nako? Huh? Kan amang pokoknya dari moal kamu lau mana anak? Ya kan? Boy itu surga sama ini. Doaku dari kamu. Tapi Tuhan lihat. Amin. Kita mau berkenan sama Tuhan atau mau berkenan sama manusia? Haleluya. Mulai betul-betul aku sama mengenai ketika sama orang semangat dong. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Memang saudaraku yang dikasih Tuhan, salah satu tipu daya iblis ini adalah dia menipu kita dengan cara, saudara, kan pernah saya beritahukan kepada kita kan, ini hanya sebagai contoh saja ya. Iblis rapat, saudara. Apa yang harus kita lakukan supaya manusia ini jangan sampai selamat, jangan sampai percaya sama Yesus? Usul kata yang satu, mari iblis bukan. Kita bilang sama mereka, sama manusia itu, kita tipu mereka bahwa Yesus itu tidak benar-benar disalib. Jadi sehingga kalau mereka tidak percaya dengan Yesus benar-benar disalib, ya otomatis mereka tidak akan mengalami penebusan Yesus. Lalu datang lagi iblis yang lain, ngomong, usul tuanku, Tuhan atau Lucifer kan? Begini kita bilang, bahwa Alkitab itu karangan manusia ini, holan tudos di kontok, dan pohoi, naik manusia ini. Kata iblis, pendapatmu yang pertama tadi bagus juga, pendapat yang kedua ini bagus lagi. Dan pohoi Alkitab ini, holan tudos ini, dan pohoi ini itu kan Tuhan hijau tadi, perumpamaan dalam hidup manusia. Lalu datang si tuyul yang paling kecil. Dia bilang, Tuhanku bukan begitu menurut saya. Kalau menurut saya, kita bilang sama mereka, Yesus itu benar disalib. Kita bilang sama mereka, Alkitab itu benar-benar ditulis oleh manusia, tapi oleh pengurapan dan tuntunan pewahyuan Roh Kudus. Kita kasih tahu sama mereka. Cuma kita bilang sama mereka, bertobat, tapi jangan sekarang. Sokoma. Oh, kata Lucifer ini, memang tuyul kau kecil tapi cerdas. Ayo sebarkan. Ayo kelilingi dunia. Sampaikan kepada manusia, Alkitab itu benar, Yesus itu benar disalib. Dia mencurahkan darah penebusan dosa. Tapi bilang sama mereka, jangan sungguh-sungguh bertobat. Ketiga, bertobat ketiga loh. Sogot. Saat masogot naik, amang sa inokon. Sogot. Saat sogot naik saya, amang sa inokon. Sogot. Saat lang sa sogot naik, amang sa inokon. Sogot. Saat tu naroje sogot. Dan itu yang berhasil Bapak Ibu. Mau sungguh-sungguh melakukan firman, sogot nah. Menang kelas sonari menikmati majok. Koki naik mau, nah. Sogot nah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang melakukan pertobatan tapi hanya dengan kata besoklah, engkau sedang melakukan perintah si tuyul.
Haleluya. Sedang melakukan siapa? Perintah siapa? Tuyul. Sedang melakukan perintah Tuyul. si tuyul. Ya, mulai hari ini berontaklah sama si tuyul itu. Tuyul kecil yang aku pijak kau, macam-macam kau bilang aku bertobat besok sekarang. Haleluya. Haleluya. Haleluya yang kuat. Haleluya. Kita bertobat sekarang, bukan besok. Puji Tuhan. Haleluya. Coba. Kita nyanyikan pujian ini, saudara. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Yang ada padaku. Amin. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di pestamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kau Tuhan, tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau cinta. Saudaraku, kita temukan dalam kata-kata yang ini, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Saya teringat, saudaraku, apa kata Tuhan kepada bangsa Israel? Engkau menyembah Tuhan yang tidak punya telinga, yang tidak bisa mendengar. Engkau menyembah Tuhan yang tidak punya mata, yang tidak bisa melihat. Engkau menyembah Tuhan yang tidak punya tangan untuk menolong. Engkau menyembah Tuhan yang tidak bisa berbicara untuk menjawab doa. Tapi engkau meninggalkan Tuhan yang sempurna. Ada apa dengan kita, Bapak? Kenapa justru Tuhan yang punya mata kita tinggalkan dan lebih fokus kepada berhala-berhala? Ada apa dengan kita yang justru kita meninggalkan Tuhan yang punya tangan, Tuhan yang punya telinga, Tuhan yang punya mata, Tuhan yang punya mulut, tapi kita tinggalkan? Takut akan Tuhan harus beribadah. Beribadah harus disertai dengan meninggalkan berhala. Kalau kita tidak meninggalkan berhala, dengar apa kata Tuhan. Engkau menyembah Tuhan yang tidak punya telinga, tidak bisa mendengar doa. Engkau menyembah Tuhan yang tidak punya mata, tidak bisa melihat keadaanmu. Engkau menyembah Tuhan yang tidak punya tangan, tidak bisa menumbuhkan tangan pertolongan bagimu. Engkau menyembah Tuhan yang tidak punya mulut, yang tidak bisa berbicara kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan, ciri-cirinya beribadah. Beribadah ciri-cirinya lepaskan berhala. Hari-hari ini adalah hari-hari penyalihan. Hari-hari ini adalah hari-hari persiapan. Hari-hari ini
Banyak orang hari-hari ini justru masa pembentukan tapi tidak mau memberikan dirinya dibentuk. Masa penyucian tapi tidak mau memberikan dirinya disucikan. Hari-hari ini saudaraku, harus kita menangkap. Saya mau katakan kepada saudara, apa yang terjadi ini tidak dapat dimengerti oleh orang pintar. Hanya dapat dimengerti oleh roh. Oleh roh. Roh kita sudah dibaharui. Roh kita ditempati oleh Tuhan. Nangkap apa yang sedang terjadi. Roh yang tidak lagi campur baur dengan berhala. Aku campur baur dengan berhala hanya cari nama. Hanya cari orang supaya banyak. Hanya cari orang saudaraku yang dikasih Tuhan supaya punya nama. Hanya cari orang supaya ada dukungan. Saya mau katakan engkau tinggal. Sebab kita sekarang lebih banyak jaga perasaan manusia dibanding dengan jaga perasaan Tuhan. Sekarang kita lebih banyak menjalani jalan manusia dibanding dengan jalan Tuhan yang penuh dengan sengsara dan sempit jalannya. Memang sedikit orang yang melewati. Hari-hari ini dibutuhkan keputusan dari setiap kita. Ambil keputusan hari ini. Tuhan atau berhala. Ambil keputusan hari ini. Tuhan atau setan. Ambil keputusan hari ini. Begitu kita dengar firman Tuhan ini, ambil keputusan. Dan keputusanmu di dalam gereja ini hari ini, ketika kau dengar firman Tuhan ini, itu yang ditangkap Tuhan. Keputusan yang kita buat hari ini, itu yang ditangkap setan. Ditangkap Tuhan, ditangkap setan. Kalau setan lebih menyenangkan dia akan tangkap itu, dia laksanakan dalam hidup. Dan kalau yang menyenangkan itu Tuhan tangkap, dia laksanakan itu untuk menyelamatkan kita dari zaman akhir ini. Buat keputusan hari ini. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Tuhan itu baik. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membawaku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada pada tubuh jiwa roh, semuanya dengan Tuhan. Amin. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahu. Amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berjalan bersamamu, ku takkan goyah sepanjang kasih-Mu. Bersedia bagiku selamanya ku cinta. Saudaraku, dibutuhkan komitmen dari kita. Yang ada padaku semuanya milik. Tubuh, jiwa, roh kita, istri, suami, anak, orang tua, itu semua milik Tuhan. Harta yang kita punya, tanah, rumah, deposito, apapun, kendaraan, itu semua milik Tuhan. Dibuktikan dengan engkau datang telanjang, engkau pulang tidak bawa apa-apa.
Semua yang ada pada kita milik Tuhan. Orang yang tidak bisa merelakan buat Tuhan, itu adalah orang yang menyadari bahwa miliknya bukan milik Tuhan. Hidupnya bukan milik Tuhan, tapi milik Antikris. Sebentar lagi tinggal menunggu cap. Kami, orang-orang yang menyerahkan hidup pada Tuhan, semua orang-orang yang menyerahkan hidup pada Tuhan, apa yang kita punya bukan milik kita. Bukan. Dibuktikan nanti. Tunggu hari mainnya. Antikris akan datang. Kami tidak berhak atas itu semua. Yang berhak adalah orang yang menerima cap anak. Habang mana asik menyongsong Yesus yang sebelum engkau benar-benar hidup kita, hidup saudara milik kita, milik saya, milik saudara, sebelum ada dalam kekuasaan Antikris, pakailah, muliakan Tuhan, pakailah, besarkan nama Tuhan, pakailah, saksikan Tuhan lewat hidup banyak orang. Sekali lagi ku ingatkan, kalau tidak, engkau bukan milik Tuhan. Saudara, orang-orang itu milik Antikris. Orang yang dicap oleh Antikris adalah cap Mamon. Antikris penguasa Mamon, ekonomi seluruh dunia. Tinggal menunggu waktu. Saudara tahu, kalau vaksin dibeli oleh satu negara dengan baik-baik, kalau vaksin dibeli oleh satu negara dengan nilai 10 triliun, 20 triliun, 50 triliun, 100 triliun, satu negara saja. Satu negara saja. Sekali lagi, satu negara saja. Bayangkan berapa negara, berapa puluh negara, berapa ratus negara yang membeli vaksin. Betapa kayanya penjual vaksin. Saya mau katakan dia sebentar lagi akan mencengkram ekonomi dunia. Saudara yang bukan milik Tuhan ada dalam genggaman. Ini bukan main-main. Bayangkan setiap negara beli vaksin, berapa triliun, berapa banyak dana uang negara-negara di dunia masuk untuk beli vaksin. Renungkan baik-baik, Tuhan akan bertobat hari ini. Kenapa kita retreat? Retreat kita gak banyak bicara. Retreat kita mencari wajah Tuhan. Berlutut, Tuhan, jangan sampai Kau memberikan diri kepadaku. Selamatkan aku dan anak-anakku. Selamatkan aku dari istriku. Selamatkan aku dan suamiku. Selamatkan aku dan keluargaku, Tuhan. Kita akan menangis menyendiri dengan Tuhan. Bagaikan seorang wanita yang tiba-tiba merasakan rasa sakit bersalin dan hendak melahirkan bayi. Sakit luar biasa. Tapi
bagi kita tidak enak, bayar harga. Jangan cari-cari alasan untuk menyingkir, nggak ada untung. Jangan pertahankan hanya uang 130.000, nggak ada untungmu. Menangislah bersama dengan orang-orang yang menangis mencari wajah Tuhan dalam retreat. Meraunglah bersama-sama dengan orang-orang yang meraung di hadapan Tuhan dalam retreat ini. Mari ikut bersama. Jangan hanya gara-gara 130.000 rupiah. Jangan hanya gara-gara 2 hari kita tinggalkan keuntungan kita, tapi kita tidak mau sakit bersalin memohon keselamatan daripada Tuhan. Saya mengajak kita, saya tahu Bapak Ibu, hari-hari ini, hari-hari kita melahirkan keselamatan kita. Berulang-ulang saya mengatakan keselamatan itu gratis. Tapi saudara harus mengerjakan. Saudara harus mengambilnya dengan sekuat tenaga. Setan akan rampas keselamatan itu, saudara harus perang dengan setan. Engkau kehilangan banyak hal kerajaan sorga hanya dengan 130.000 yang kita pertahankan. Kita akan kehilangan banyak hal kerajaan surga hanya gara-gara kita takut kehilangan 2 hal. Takut kehilangan 2 hari, maka kau akan kehilangan hidup kekal. Bisa jadi sebabnya. Karena dalam retreat ini kita akan bicara cari wajah Tuhan. Menangis. Menangis. Kenapa banyak orang mendapatkan penglihatan? Kenapa banyak orang mendapatkan pewahyuan? Kenapa banyak orang mendapatkan petunjuk? Kenapa kita hanya berontak aja kerja? Karena tidak ada pewahyuan. Alkitab berkata, binasalah umatku karena mereka tidak memiliki pewahyuan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini bagi kita ada yang berkabut. Bagaimana kalau aku tidak selamat? Hari-hari ini bagi kita ada yang berkabut. Bagaimana kalau aku tidak siap sedia saat Tuhan datang? Karena tidak ada satupun yang tahu waktu itu kapan. Dibutuhkan merendahkan diri untuk memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, berikan aku pemahaman dalam rohku agar aku mendapatkan menangkap pewahyuan daripada Tuhan. Zaman di mana aku sekarang berdiri, di mana sekarang aku ada, zaman apa Tuhan? Vaksin. Kita banyak mengatakan tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Vaksin, banyak orang mengatakan tidak berbahaya. Tidak apa-apa. Tidak berbahaya. Kita sudah lihat banyak yang divaksin. Tapi saya mau katakan kepada saudara, hari-hari ke depan, saudara akan masuk dalam gerakan pemaksaan sebentar. Apa artinya
pemaksaan adalah bukan hanya orang Toba, bukan hanya Sumatera Utara, tapi seluruh dunia. Sebab akan digiring ke sana. Saudara akan masuk. Lama kelamaan meningkat sampai saudara menerima cap. Tidak bisa membeli, tidak bisa menjual tanpa menerima cap antikris. Mengarah ke sana semuanya ini Bapak. Semua sebentar lagi kita akan digiring ke sana. Siapapun tidak boleh membantai peraturan, hukum akan membuat saudara tunduk. Apa saudara pikir gampang? Anak-anak Tuhan yang ada di PNS, yang ada di bank, yang ada di kepolisian, yang ada di TNI, apa saudara pikir gampang? Melawan out, bisa ditangkap di penjara. Sertifikat ada, digital, mata uang sebentar lagi digital. Sudah ngomong Gubernur BI. Sebentar lagi semua sistem digital. KTP sebentar lagi menuju ke sana, digital, kartu keluarga, SIM, semua ke sana digital. Apa yang saudara miliki, harta saudara tidak pernah saudara lihat, semua sistem digital. Sebentar lagi macam-macam melawan hukum, harta saudara di genggaman mereka. Saudara miliki apa di dunia ini? Yang main-main. Takutlah akan Tuhan. Beribadahlah, tinggalkan berhalamu. Ya. Kalau mampu itu berhalamu, lepaskan. Kalau saudaraku yang dikasih Tuhan, sesembahan nenek moyang itu berhalamu, lepaskan. Lepaskan sekarang, dilepaskan. Saya bilang berlari dengan cepat, bersaing dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan cepat, saudara segera cepat. Yang kedua, berlari cepat, saudara harus berlari dengan setan. Karena setan berlari cepat, saudara harus lebih kuat berlari melebihi setan. Kenapa? Karena setan terus akan menjerat banyak orang. Kita akan bekerja begitu cepat memenangkan banyak orang. Setan terus bekerja kuat membinasakan jiwa. Kita harus bergerak cepat memenangkan jiwa. Kita tarung dengan setan hari-hari. Selamatkan rumah tanggamu, keluargamu cepat. Kita berlomba cepat dengan setan karena setan bekerja cepat menipu banyak orang. Nggak apa-apa kok, santai aja, nggak apa-apa, santai aja, nggak apa-apa. Kan itu kata iblis. Saya mau katakan kepada kita, saudaraku, itulah hikmatnya iblis. Kan ngomongnya iblis kan begini. Wah, hawa masuk. Lagi ngapain? Lagi santai nih, menikmati ciptaan Tuhan. Lalu, bagaimana kalau kita ngomong firman? Wah, oh bagus itu. Firman itu bagus itu. Maka kita mulai, tentulah Allah berfirman. Engkau tidak boleh makan buah pohon di tengah-tengah taman Eden, bukan? Iya, nanti kami mati. Oh, tidak, kamu tidak mati. Dan pola bahaya. Dan pola berbahaya. Dan pola bahaya. Jangan, Pak. Gak apa-apa itu, makanlah, terimalah. Gak apa-apa kok itu. Udah nikmati sajalah. Betul apa benar? Halo? Gak apa-apa
kosong. Ya kan? Apalagi kalau yang bicara itu firman. Ya kan? Firman kebenaran. Tentulah Allah berfirman ini betul. Padahal yang tidak teliti firman itu disimpangkan oleh si ular. Makanya bukan hanya kalau mendengar kata gereja semua sama, firman semua sama. Oh tidak, Bapak Ibu, tidak. Pendeta-pendeta yang diurapi, hitunglah mereka semua. Pendeta-pendeta besar, hamba Tuhan hebat, hitunglah mereka semua. Saya mau tanya, satu pendapat kan mereka? Tidak. Betul? Satu pendapat kan mereka yang hebat-hebat itu? Tidak. Mereka saling menyerang. Apa buktinya? Lihat di dulu. Itulah yang membuktikan bahwa pasti ada pihak Tuhan, pasti ada pihak Tuhan. Dengarkan baik-baik yang kubilang. Pulang dan renungkan baik-baik. Itulah buktinya pasti ada di pihak ular, ada di pihak setan, ada di pihak antikris, dan ada di pihak Tuhan. Siapakah mereka? Hanya Tuhan yang tahu. Sekarang semua tersembunyi. Orang yang kalau roh kita beribadah, bah ngasih untuk Tuhan. Jangan gara-gara saya sudah lihat berkhotbah, saya sudah pengikut Tuhan. Belum tentu. Hati-hati Bapak Ibu. Saya mau katakan kepada saudara, siapkan diri sebaik mungkin. Ayo ibadah, bertekun di dalam ibadah. Ikuti ibadah pokok. Makanan pokok nasi. Saya lihat makan nasi tadi pagi. Siang mau makan nasi, malam mau makan nasi, sopok kayak nasi. Selama hidup nasi, nggak ada yang bosan tuh. Ada yang bosan? Nggak ada yang bosan. Makan nasi, makanan pokok. Ibadah pokok itu ikuti, jangan bosan. Haleluya. Amin. Ya, kalau dulu saudaraku ibadah, sehari mau ibadah, 10 hari tenggelam, bertobat. Waktunya sekarang bertobat. Ya, kita berubah. Nggak waktunya lagi saudara main-main hari ini. Hari-hari terakhir, hari-hari persiapan. Kalau mau kontulitan, ya, kan saya sudah bilang kepada dia, sebentar lagi Bapak Ibu, sebentar lagi ada pemaksaan. Percaya tidak percaya, paling tidak selesai 2021 ini. Seluruh dunia, karena ini dunia akan segera dikuasai antikris. Seluruh dunia, sekali lagi, seluruh dunia akan dikuasai. Sebentar lagi, ini tidak akan lama lagi. Bahkan lewat tahun ini, kemungkinan besar tidak ada lagi yang tidak terinfeksi COVID-19. Seluruh dunia wajib supaya masuk menerima semua. Asapuri, kalau tidak ada itu nggak bisa menerima semua. Seluruh dunia wajib terima. Kalau semua sudah COVID semua seluruh dunia wajib terima. Jangan oke, wajib terima. Oh aman, daripada mati jauh, baik mah jauh, ada ini. Ini permainan dunia ya. Jadi aku suatu biar ketutupan badannya tusuk. Jangan percaya pada diri sendiri. Mari kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Ayo sebutkan sama-sama, Yesus itu baik. Yesus itu baik. Baik.
demi tinggalkan perbuatan tanah. Yesus, Kaulah aku. Sehelai rambutku jatuh engkau tahu. Yesus, Kau berikanku. Yesus itu baik, baik. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah berbohongku. Takkan pernah Kau menjagaku. Kaulah segala yang ku perlu di setiap jalanku. Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Takkan pernah terlambat pertolonganku. Haleluya. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segala yang ku perlu di setiap jalanku. Selamanya apa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Ya Tuhan itu baik. Sepanjang kita tidak mau keluar dari jalan-jalan, Ia bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kehidupan setiap kita. Saudara, mau beribadah, mau melayani Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan setia. Tulus, ikhlas, tidak bersungut-sungut, tidak keberatan. Karena yang terjadi adalah selalu kita keberatan. Keberatannya di mana? Di mana? Sehingga kamu jauh. Tulus, ikhlas, setia kita mengabdi kepada Dia. Bukan kepada yang lain kita mengabdi. Kepada Tuhan kita mengabdi. Haleluya. Tanpa pamrih. Tidak menuntut. Menghamba kepada Tuhan. Prajurit itu dipanggil, siap. Hamba dipanggil, ya Tuhan. Begitu. Taat, tunduk, hormat, dan mengalah. Tulus, ikhlas, sampai kapan? Setia sampai akhir hidup. Itulah kita yang harus kita lakukan. Setia dan baik berarti hati nuraninya baik. Hati nuraninya, saudaraku, tidak mencemarkan dia. Hati nurani yang baik akan berbuatkan dengan perbuatan baik, perkataan baik, tingkah laku baik, sikap yang baik di hadapan Tuhan. Ini dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makin baik, makin menyenangkan Tuhan, makin semangat, makin menyala-nyala, makin berkobar-kobar menyenangkan Tuhan, makin tahu dia kerja, makin semangat, makin tahu dia kerja, makin berkobar-kobar, makin tahu kerjaan, makin
makin tahu ini akhir zaman, tapi makin redup. Hati-hati. Ya, hati-hati. Makin tahu ini akhir zaman, malah makin menyimpang. Hati-hati. Hati-hati. Berarti kemungkinan besar nama OB untuk diselamatkan. Menangis, lembutkan hati, buang kekerasan hati. Mana tahu Tuhan masih punya kemurahan untuk selamatkan kita. Haleluya, haleluya. Meraung, menangis. Mana tahu Tuhan masih berkemurahan untuk dapat menyelamatkan setiap kita. Saudara, saya rindu karena kita masih perjamuan kudus waktunya, jadi saya batasi firman sampai di sini. Kita masih akan terus lanjutkan. Harapan saya kita masih bersama-sama dalam acara retreat kita nanti pada tanggal 11. Haleluya, jangan harapkan yang lain bersama di sana. Saya mengajak kita meraung merendahkan diri, ya, bagaikan seorang wanita yang tiba hari persalinan, ya. Memang saudara, seperti kita meraung dalam kesakitan, mohon agar kita diselamatkan di zaman akhir ini. Itu yang akan kita kerjakan nanti di dalam retreat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bagian yang kedua ini kita masih akan lanjutkan di ibadah kita ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, kaulah penciptaku.
musim berlalu, Engkau selalu peliharaku, kasih dan setia, dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di Saudaraku, kita siapkan hati kita terima darah dan tubuhku yang telah diremukkan mulai dari taman Getsemani sampai tergantung di kayu salib. Seluruh tubuhnya hancur, tercabik-cabik. Itu makanya Ia berkata, ini dagingku, makanlah. Ini dagingku, makanlah. Inilah yang kita makan hari ini dalam perjamuan kudus kita. Dan yang mengambil cawan ini dan berkata, ini namaku, minumlah. Betapa besar kebaikan dan pengorbanan Yesus bagi kita. Tidak terbayangkan oleh apapun. Bapa, Engkau melihat kami melakukan hari ini perjamuan suci. Kami akan menerima darah dan tubuh. Kami akan makan daging-Mu. Kami akan minum darah-Mu dengan iman. Di dalam darah-Mu, di dalam daging-Mu, roti hidup itu ada terkandung banyak perjanjian. Ada perjanjian akan penebusan dosa. Ada perjanjian akan penebusan dari kutuk. Ada perjanjian penebusan dari kemiskinan, dari roh-roh yang mengikat kami. Kami akan ditebus dari sana. Kami akan dibebaskan, kami akan dilepaskan. Di dalam darah ada perjanjian abadi, ada perjanjian kekal, bahwa kami akan lolos dari maut. Dan kini telah dihukum untuk mengalami maut, supaya kami bebas dari maut. Hari ini kami makan daging-Mu dan minum darah. Semua perjanjian yang terkandung di dalamnya, biarlah jadi bagian kami ya Tuhan. Biarlah jadi bagian kami ya Bapa. Biar jadi bagian kami. Kami akan terima hari ini roti hidup itu. Yesus sendiri yang turun
dari surga. Kami akan terima hari ini darah perjanjian abadi itu, darah yang suci, darah Yesus. Kami makan dan minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, terima darah dan tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Kita